Assalamualaikum semuanya, bertemu kembali di channel Sinta Diary. Gerbang Neraka adalah cerita percabangan dari cerita utama dan masuk ke dalam cerita spesial. Pastinya cerita ini hanya diupdate di hari khusus saja. Banyak sekali plot twist dalam cerita ini pastinya. Oke, cerita sebelumnya rombongan Tori ini tidak sengaja masuk di alam gerbang neraka. Dan secara kebetulan, Bon juga mendapatkan misi dari Kisapto untuk pergi ke gerbang neraka. Setelah bertemu dengan Jaka, mereka langsung berhadapan nih dengan Bardira, salah satu dari 7 penguasa. Seperti apa aksi mereka? Mari kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Iya! Gerbang Neraka, Perang Besar 7 Penguasa, Bangkitnya Jantung Hati Iblis bagian kedua. Peringatan, konten ini mengandung suara yang keras, mungkin akan mengganggu pendengaran. Serangan Bardira begitu dahsyat, namun serangan tersebut tidaklah berarti bagi mereka berdua. Debu-debu mulai menghilang, dua sosok manusia tangguh masih berdiri dalam kondisi tanpa lecet sedikit pun. Bardira langsung berbalik dan memastikannya. Aku tahu seranganku barusan tidak akan membunuhnya, tapi mereka sama sekali tidak terluka. Ini mengejutkan sekali. Para penguasa lainnya sekalipun tidak akan bisa menahannya tanpa mengalami sedikit luka. Dan mereka sama sekali tidak terluka, tergores pun tidak. Apa mereka menghindari seranganku? Batin Bardira. Kalian cukup hebat bisa menghindari seranganku karena kalian telah membunuh Kastara. Bagaimana jika kalian menjadi bawahanku? Wilayah ini akan menjadi milik kalian. Bardira berikan penawaran karena cukup tertarik dengan mereka berdua. Apa yang kau bicarakan, Jahanam? Bisakah melakukan serangan yang lebih baik lagi? Tadi itu hanya menggelitik, ku tahu. Balas Bon. Lelucon macam apa itu? Kau mengatakan seolah kau menahan seranganku. Itu lucu sekali. Bon dan Jaka hanya tersenyum sinis dan membuat Bardira meyakini bahwa serangannya benar-benar ditahan oleh mereka. Aku telah memberikan kalian kesempatan, tapi baiklah, jika kalian bisa menahan seranganku kali ini, kalian benar-benar layak untuk menjadi bawahanku. Terimalah ini. Bon, tenang saja, sepertinya aku masih bisa menahannya, Jaka. Serangan dahsyat Bardira kali ini 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Para pengikut Bardira sampai terpental karena gelombang energi yang begitu dahsyat. Ekna dan Jaluka mendapatkan perlindungan dari Yada sehingga mereka tidak menerima dampak dari gelombang serangan tersebut. Aduh, sepertinya aku kelewatan. Aku cukup emosi sehingga terlalu banyak mengeluarkan kekuatan. Benarkan Mugu? Mo, Ucap Bardira kepada tunggangannya. Sekelebat cahaya muncul dan menyerang Bardira. Mo. Bardira menghindari serangan itu dan mengenai Mugu dan membakarnya hingga habis. Jahanam, apakah ada yang lebih kuat lagi? Serangan tadi lumayan juga, ucap Bon dengan kedua lengannya yang berasap setelah menerima serangan Bardira. Kedua lengan Bon cukup tergores, namun kembali sembuh seketika.
Bardira keliru jika bisa melukai Bon dengan serangan biasa-biasa saja. Bahkan Raja Iblis Mogu sekalipun tidak bisa menghancurkan pertahanan absolut milik Bon. Bardira cukup terkejut. Bahkan serangan barusan bisa membuat pimpinan wilayah seperti Kastara hancur lebur. Kemarahan Bardira tidak lagi bisa dibendung. Kehilangan Kastara tidak menjadi masalah, tetapi kehilangan Mugu, sosok tunggangan yang disukai, membuatnya sangat marah. Bardira benar-benar marah. Sekarang adalah situasi yang sulit, tidak bisa lagi mereka hindari. Bon, hati-hatilah. Kali ini tidak akan mudah. Aku tahu, Jaka. Aku tidak akan menahan diri lagi. Jaka, jangan menunggu dia menyerang. Ada kesempatan, langsung serang dia. Sepertinya dia menghindari seranganmu. Aku tahu, Bon. Api Brahwo tidak semudah itu untuk dihadapi. Hanya beberapa makhluk saja yang mampu menahan api Brahwo. Sepertinya Bardira takut dengan apiku, terang Jaka. Bertahanlah sebentar lagi kalian. Bantuan akan datang sebentar lagi. Aku tidak menyangka mereka bisa bertahan selama ini menghadapi Bardira. Semoga saja masih sempat, ucap Ekna. Tuan Muda dalam bahaya jika ini terus berlanjut, balas Jaluka. Hehehe, tidak perlu khawatir Jaluka. Setelah Tuan menyatu dengan Eyang Brahwo, dia tidak mudah untuk dikalahkan. Dan lagi, Tuan masih belum mengeluarkan kemampuan andalannya, balas Uta. Bahkan melawan salah satu penguasa, dia masih menahan diri. Kalian tidak tahu sekuat apa para penguasa. Aku akui, kedua manusia itu kuat, tapi para penguasa adalah sosok yang sangat kuat, tegas Ekna. Tuan mungkin memiliki alasan untuk tidak mengeluarkan kemampuan andalannya, tapi aku percaya Tuan Jaka pasti akan baik-baik saja, balas Uta. Tuan Muda sudah sekuat ini, pantas saja Master tidak lagi mengkhawatirkannya, ucap Jalu. Di posisi Jaka dan Bon, mereka mulai sangat waspada. Meskipun Bon yakin dengan pertahanannya, mereka juga akan tetap celaka jika hanya terus bertahan. Bon, tahan sekali lagi serangannya. Aku akan melakukan serangan terkuat saat dia mendekat. Baik, serahkan padaku Jaka. Jahanam itu tidak akan bisa menghancurkan pertahananku. Duel antara Bardira yang sesungguhnya baru akan dimulai. Langit bergemuruh, tanah berguncang saat kemampuan sejati seorang penguasa dikeluarkan. Senyum mengerikan Bardira terpancar di wajahnya. Senyuman jahat yang membuat siapa saja merinding melihatnya. Kalian memang cukup hebat. Tapi dengan kemampuan setengah-setengah kalian pikir bisa menghadapiku? Aku Bardira, salah satu penguasa di alam ini. Aku tidak mau bertindak berlebihan. Aku sarankan kalian menyerah. Alam ini sekalipun akan ketakutan saat aku mulai bertindak serius. Tindakan kalian memang tidak bisa dimaafkan. Tapi sekali lagi, aku berikan kalian kesempatan, ucap Bardira. Kesempatan? Kesempatan apa yang ingin kau berikan kepada kami? Kami telah menghabisi Kastara dan melenyapkan tungganganmu. Belum lagi tahanan yang telah kami lepaskan, balas Jaka berusaha untuk mengulur waktu. Ya, kalian tidak bisa dimaafkan soal itu. Tapi kalian memiliki kualitas untuk mendapatkan kesempatan dariku. Akan sangat disayangkan jika kalian mati begitu saja. Kami tidak tahu apa yang ingin kau rencanakan dengan kami. Tapi bagaimana dengan mereka? Tanya Jaka menunjuk Ekna dan lainnya. Mereka tidak begitu berguna. Aku akan mengampunimu jika kau membereskan mereka. Itu tidak mungkin terjadi. Mereka adalah bawahanku. Jaka, omong kosong apa yang kau katakan? Tanya Bon dalam kesadaran spiritualnya. Diamlah Bon. Aku hanya berusaha untuk mengulur waktu.
Selagi dia mau berbicara itu bagus, daripada menahannya dalam pertarungan. Oh, ternyata begitu. Aku mengerti, Jaka. Tidak ada tawar-menawar denganku. Ini adalah kesempatan untuk kalian berdua. Jika kalian menolak, maka kalian akan menyesal. Jahanam, banyak bacot kau itu. Siapa juga yang menawar denganmu? Sekalipun kami tidak tertarik dengan omong kosongmu itu. Jahanam. Celetuk Bon. Bon juga ingin mencoba untuk mengatakan sesuatu untuk mengulur waktu. Tapi sayangnya, yang dikatakan justru memprovokasi Bardira. Kenapa kau ikut bicara, Bon? Aku muak saja omong kosongnya, Jaka. Lihatlah jahanam itu. Sudah kepalanya besar, bibirnya tebal, senyum-senyum aneh seperti waria. Dia kira aku takut apa? Jijik tahu? Aduh, persiapkan dirimu, Bon. Jaka menepuk kepalanya. Bardira langsung terdiam setelah ucapan keluar dari mulut Bon. Wilayah sekitar langsung bergetar. Mata Bardira semakin memerah. Dia sepertinya sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Bon! Aku mengerti, Jaka. Aku sudah siap. Hanya dengan tatapan niat membunuh Bardira saat dia marah, membuat gelombang energi yang sangat dahsyat. Serangan ini setara dengan 100 kali serangan biasa Bardira. Bardira sepertinya berusaha untuk melenyapkan mereka, tapi sayangnya Bardira harus kembali dikejutkan. Sosok hitam legam itu masih mampu bertahan dengan serangan sedahsyat itu. Ya, walaupun kali ini Bon harus mengalami beberapa luka. Bon! Aku tidak apa-apa, Jaka. Tapi kali ini serangannya benar-benar kuat sekali. Jika jahanam itu menyerang kembali dengan kekuatan yang lebih dari ini, aku tidak tahu bisa bertahan atau tidak, Jaka. Jelas, Bon. Sialan, sayangnya dia tidak melakukan serangan langsung seperti sebelumnya. Jadi, aku tidak memiliki kesempatan untuk melancarkan seranganku. Kita coba sekali lagi, Jaka. Halo, ikut aku sebentar. Hehehe. Ucap seseorang menarik lengan Bon dan masuk ke dalam sebuah portal. Bon! Tidak perlu berteriak. Sekarang giliranmu. Ayo masuk. Wah, hei, siapa kau? Wah! Jaka dan Bon lenyap seketika saat seseorang membawanya masuk. Ternyata Ekna dan lainnya juga telah lenyap. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat debu-debu yang menutupi pandangan menghilang, semuanya telah lenyap. Rasakan itu karena kalian begitu arogan. Aku masih sempat merasakan kehadiran mereka. Aku kira mereka masih bisa bertahan. Sudahlah. Mereka pasti sudah lenyap dengan serangan itu. Sialan, kali ini aku mengalami kerugian yang besar. Ucap Bardira seorang diri dan meninggalkan tempat tersebut. Lalu, di manakah Jaka dan lainnya? Di suatu tempat di wilayah yang begitu tenang, sangat nyaman dan cukup indah. Banyak tumbuhan beraneka warna tumbuh di tempat tersebut. Itu adalah wilayah khusus yang dimiliki oleh salah satu pimpinan wilayah yang bernama Faras. Di mana ini? Bon, Jalu, kalian semua baik-baik saja? Ucap Jaka. Untunglah si brengsek itu tiba tepat waktu. Ucap Ekna. Oh, Ekna sayang, apakah begitu caramu bicara dengan penyelamatmu ini? Setidaknya berikan rasa terima kasihmu. Kecupan kecil juga akan aku terima. Hehehe. Tanpa banyak bicara, Ekna melayangkan tombaknya ke arah Bora. Ya, benar, yang menyelamatkan mereka adalah Bora, yang ahli dalam mengendalikan prinsip ruang. Hentikan, Ekna, kau bisa merusak wilayahku. Ucap Faras yang tidur di atas pohon besar tidak jauh dari lokasi mereka. Cih, berani sekali kau mengucapkan kata-kata menjijikanmu itu. Akan aku belah kau menjadi dua. Katakan sekali lagi. Ancam Ekna. Terima kasih kawan telah menolong kami. Aku Bon dan dia Jaka, lalu dia Jalu.
Bon memperkenalkan dirinya dan lainnya juga mengucapkan rasa terima kasihnya. Ah, tidak masalah, santai saja. Hehehe. Datang dua sosok yang kuat, yang mana sudah diketahui siapa mereka. Ya, mereka adalah Abimanyu dan Asura. Senang kau selamat, Igna. Ucap Nuk, juru bicara Abimanyu. Salam yang mulia Abimanyu, salam penguasa Asura, Tuan Nuk. Ekna menunduk hormat. Apakah hanya kau saja yang lolos? Bagaimana dengan para bawahanku? Tanya Asura. Maaf penguasa Asura, aku sama sekali tidak melihat para bawahan Anda yang ditahan oleh Bardira. Balas Ekna. Sayang sekali. Kemungkinan mereka ditangkap oleh penguasa lainnya, atau mungkin mereka semua sudah mati. Ucap Asura. Jangan pesimis, Asura. Masih banyak kemungkinannya jika pengikutmu masih bertahan. Balas Nuk menyampaikan apa yang Abimanyu katakan. Ya, semoga saja masih ada beberapa dari mereka yang bertahan, Abimanyu. Mbah Sabar dan beberapa pimpinan wilayah lainnya juga datang. Kalian, apakah kalian bersama cucuku juga? Tanya Mbah Sabar. Benar, Eyang Sabar, tapi sepertinya Tori terpisah dari kami. Jawab Jaka. Bagaimana kalian bisa kemari? Kami juga tidak tahu, Eyang Sabar. Kami sebetulnya berada di pusaran waktu di Bermuda. Kami mendapati portal dan masuk karena ingin memastikan rekan kami. Tidak taunya kami malah tiba di sini. Jelas Jaka. Tunggu dulu. Tanda itu, kau sudah menjadi bagian dari wilayah ini, nak. Untuk itu kami juga tidak tahu, Yang Sabar. Itu wajar jika portal gerbang neraka terbuka di berbagai tempat. Hal ini bisa terjadi karena pertarungan hebat saat itu. Banyaknya korban membuat portal gerbang neraka terbuka di berbagai belahan dunia. Hal ini untuk menambah jumlah penghuni gerbang neraka. Karena kau memasuki portal tersebut, kau sudah dianggap sebagai penghuni dunia ini. Jelas Asura. Wah, gawat. Kalau begitu, aku tidak akan bisa kembali. Kau tidak masalah, Bon. Kau tidak memiliki tanda segel gerbang neraka. Kau dan Jalu bisa keluar dari sini kapan saja. Balas Jaka. Jika kau memasuki melalui gerbang 7 warna, kau tidak akan dianggap sebagai penghuni alam ini, tapi kau dianggap sebagai tamu, nak. Mbah Sabar menambahkan. Sayang sekali, Guntur Geni dan lainnya tidak selamat. Oh, mereka semuanya baik-baik saja. Di mana ini? Sial. Cukup melegakan. Mbah Kun dan Ganesh sudah terlihat lebih baik. Guntur Geni. Pak Gun, syukurlah kau baik-baik saja. Ucap Mbah Sabar. Aku beruntung, Pak Sabar. Jika bukan karena cucuku, aku pasti sudah tidak selamat. Terima kasih, Nak Bon. Meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Jalu, kau masih terlihat luar biasa seperti biasanya. Sabtoyo pasti menyadari sesuatu hingga menyuruhmu kemari. Hehehe. Senang bertemu Anda, Guru Besar. Sapa Bon. Aku bersyukur Master baik-baik saja. Balas Jaluka. Awalnya Jaluka adalah milik Mbah Gun. Sebelum meninggal, Mbah Gun menitipkan Jaluka kepada Ki Sabto. Mbah Gun telah mempelajari semacam ilmu yang terlarang, yaitu serigala emas, di mana Mbah Gun bisa berubah menjadi seekor serigala emas. Jaluka adalah putri dari serigala emas yang bernama Haku. Pernah suatu ketika, Mbah Gun menolong sosok Raja Serigala Emas yang dalam kondisi yang sekarat. Mbah Gun dan Ki Sabto tidak bisa menyelamatkan nyawanya, tapi Raja Serigala Emas menitipkan putrinya kepada Mbah Gun, juga mewarisi ilmu Raja Serigala Emas tersebut.
Kami tidak tahu bagaimana situasinya di gerbang neraka bisa sekacau ini. Kenapa para penguasa menargetkan kalian? Tanya Jaka. Semuanya ini kesalahan kami. Hal ini terjadi saat kami kembali dari kota iblis Xinjiang. Saat itu, semua wilayah kami hampir disabotase oleh para penguasa lainnya. Mereka tahu bahwa aku dan Abimanyu telah bekerja sama, dan hal itu mengancam mereka. Jadi mereka berlima berencana untuk menyingkirkan kami berdua. Kami beruntung bisa selamat, dan hanya wilayah Fares ini saja yang tidak bisa diketahui oleh para penguasa lainnya. Sesuatu kesalahan kalian masuk kemari. Mungkin kalian akan terlibat pertarungan yang sengit yang tidak bisa kalian hindari. Jelas Asura. Biarlah jika itu terjadi, Kaisar Kegelapan. Setidaknya saat ini aku harus mengumpulkan teman-temanku yang tersebar. Balas Jaka. Salah satu temanmu sebentar lagi akan tiba di sini, kata Asura. Benarkah? Siapa itu Kaisar Kegelapan? Hehehehe. Siapa lagi yang memiliki ikatan dengan yang mulia Asura jika bukan Shira? Tentu saja Nak Tori akan segera tiba kemari, sahut Mbah Gun. Baguslah jika begitu, kata Jaka. Di suatu tempat di mana Tori berada. Ada apa, Siri? Shira? Tuan, saya merasakan kehadiran Asura. Meskipun terasa samar-samar, tapi aku bisa merasakannya. Benarkah? Jika begitu, semuanya mulailah bergerak. Siap. Tori akhirnya bergerak. Dengan adanya informasi yang akurat dari klan Zendan, dia bersama rombongannya bisa terhindar dari bahaya. Mereka kemudian menuju ke arah di mana Asura berada. Namun sayangnya, perjalanan mereka tetap tidak semulus yang diharapkan. Mereka tidak lepas dari pertarungan. Seseorang muncul bersama sosok lainnya. Hehehehe. Kami sudah menunggu kalian bergerak. Ingin kemana kalian? Ini adalah wilayahku. Namaku Bagi. Kami terus mengawasi kalian. Sepertinya kalian bukan dari wilayah manapun. Apakah kalian baru tiba di sini? Benar, kami memang baru tiba di sini. Tuan, apa perlu saya bereskan dia? Jangan bertindak dulu, Shira. Kita lihat apa yang mereka mau. Baik, Tuan. Bergabunglah dengan kami. Berada di bawah Yang Mulia Karnak akan mendapatkan kejayaan. Hehehehe. Kenapa kami harus bergabung denganmu? Jika kami menolak, bagaimana? Sepertinya kau tidak mengerti situasinya. Ini adalah wilayahku, dan kau telah masuk ke dalam wilayah Yang Mulia Karnak. Aku sarankan kau cabut kata-kata menolakmu itu. Kau tidak akan bisa menanggung konsekuensinya, ancam Bagi. Konsekuensi apa yang kau maksud? Tunjukkan padaku. Jangan mencoba keberuntunganmu. Sekali lagi aku katakan, bergabunglah dengan kami atau ma. Shira langsung menghunuskan senjatanya ke arah Bagi. Hanya dalam beberapa senti saja kepala Bagi akan segera terlepas dari tubuhnya. Dalam sekejap, Shira sudah hampir memenggal Bagi. Tidak ada waktu lagi untuk menghindar. Serangan telak harus Bagi terima. Tapi nyatanya, Shira hanya menyerang angin. Shira seperti menyerang bayangan. Bagi lenyap begitu saja. Shira langsung terkepung oleh rombongan Bagi. Si kumbang hitam tidak tinggal diam. Mereka langsung menyerang titik lemah musuh dan menghabisinya. Makhluk itu meninggalkan anak buahnya begitu saja. Tidak, Tori-sama. Anak buah mereka sepertinya juga sama. Mereka semua adalah bayangan, Tori-sama. Balas Anko. Bayangan? Apakah mereka bukan makhluk yang sebenarnya? Itu benar, Tori-sama. Ini semua semacam ilmu rahasia. Aku menyebutnya Kage no Michi, di mana pemilik ilmu ini bisa menciptakan klon dirinya dari bayangan.
Tapi meskipun itu klon bayangan, setiap serangan yang dia lakukan adalah nyata. Ini adalah suatu jurus yang sangat merepotkan Tori-sama. Jelas Anko. Semua makhluk yang mengepung Shira lenyap seketika setelah para si kubang hitam melakukan serangan. Sesuai seperti yang kau katakan Anko, kemungkinan musuh memiliki ilmu seperti yang kau jelaskan. Shira, mundurlah. Suasana yang gelap dan remang, hanya cahaya langit yang merah penerangan meredup di sekitar membuat wilayah tersebut terlihat begitu mencekam. Jadi, kalian lebih memilih untuk melawan. Jika di wilayahku tidak ada yang bisa mengalahkanku, sekalipun itu para penguasa. Ratusan atau mungkin lebih makhluk yang serupa muncul kembali, jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Ini seperti kemampuan Ryo. Ya, setidaknya begitu, kata Tori. Sayang sekali, kalian memilih untuk melawan. Serang! Pertarungan akhirnya terjadi. Seperti dugaan Tori, para bayangan tersebut langsung lenyap setelah terkena serangan fatal dan muncul lagi bayangan baru. Para si kubang hitam tidak begitu kesulitan untuk melawannya, tapi mereka seperti melawan makhluk yang tidak bisa mati dan tidak ada habisnya. Tori-sama, jika ini terus berlanjut, pihak kita akan dirugikan. Kita akan kelelahan, dan itulah yang mereka rencanakan, Tori-sama. Tidak perlu khawatir, kumbang hitam akan mengurus semuanya. Bukan mereka saja yang memiliki kemampuan bayangan. Lihat saja Anko. Pertarungan masih terjadi dengan sengit. Lagi-lagi para si kumbang hitam hanya menyerang angin. Sudah cukup main-mainnya. Tunjukkan kemampuan kalian. Perintah Siri. Siap! Kumbang hitam juga melakukan aksinya. Masing-masing dari mereka bertambah menjadi beberapa bagian. Bukan bayangan seperti yang dilakukan Bagi, namun bentuk yang serupa. Klon seperti hanyalah doppelganger yang dimiliki Bobon, kera putih pendamping Rama. Menyebar. Tuan, ada apa Aoka? Saya menemukan tubuh asli sosok itu, Tuan. Bagus, segera beritahukan informasi ini kepada Shira. Bawa kemari sosok yang mengaku Bagi itu. Siap, Tuan. Setelah mendapatkan informasi dari Aoka, Shira langsung pergi. Di suatu tempat persembunyian Bagi, Shira dan Aoka tiba di suatu tempat bebatuan. Sangat sunyi, tidak ada apa-apa di sana. Tunggu sebentar. Ini adalah ilusi. Aoka melumpuhkan ilusi tersebut. Pemandangan bebatuan itu langsung berubah menjadi sebuah tempat pemukiman. Para bawahan Bagi yang sedang melakukan ritual bayangan langsung terbangun dan mengepung Shira dan Aoka. Serahkan mereka padaku. Bagi ada di sana. Aoka menunjukkan arahnya. Tanpa banyak bicara, Shira menuju ke lokasi tersebut. Sementara itu di lokasi Tori, para makhluk yang dilawan oleh si kubang hitam tiba-tiba lenyap. Bayangan Bagi yang dilawan Shire juga tiba-tiba lenyap. Sepertinya sudah selesai, kata Tori. Mereka sangat luar biasa, Tori-sama. Kekhawatiranku selama ini percuma. Biasakan dirimu, Anko. Sesaat kemudian, Shira dan Aoka datang bersama dengan sosok yang bernama Bagi dalam kondisi yang sudah tidak berdaya. Apakah kau yang bernama Bagi itu? Tanya Tori. Kau hanya beruntung. Kau memiliki bawahan yang hebat. Jika bukan karena mereka, aku yakin kau bukanlah apa-apa. Balas Bagi. Tutup mulutmu. Beraninya kau menghina pemimpin. Aoka memukulnya hingga terpental. Kemudian anggota si kubang hitam menyeretnya kembali di hadapan Tori. Bunuh aku.
Lebih baik mati daripada dipermalukan. Sial! kata Bagi. Aku tidak akan mempermalukanmu. Justru aku ingin membuatmu berguna. Niat Tingsun Ajiku. Liung Sabar. Apa yang kau lakukan? Tidak! Bagi langsung terdiam beberapa saat. Salam Tuan, saya adalah Bagi, menunggu perintah Anda. Bagi, seperti apa itu Karnak? Tanya Tori. Siap Tuan, Karnak adalah penguasa yang memiliki lebih dari 150 wilayah. Kemampuannya sangat diperhitungkan, bahkan oleh penguasa lainnya. Dia adalah... Panjang lebar Bagi menjelaskan, yang mana Karnak adalah penguasa yang kurang lebih sama dengan penguasa lainnya. Baiklah, kita pergi dari sini. Sira, apakah kau masih merasakan keberadaan Asura? Iya Tuan. Pimpinlah jalannya. Temani Sira dan tunjukkan jalan yang tepat untuk keluar dari sini Bagi. Baik Tuan. Tori tidak perlu berusaha keras untuk lolos dari bahaya. Ditambah lagi, Bagi membuat mereka lebih mudah untuk melewati setiap wilayah lainnya. Dan akhirnya, mereka tiba lebih dekat dengan lokasi Asura berada. Tuan, ini adalah penghalang yang kuat. Sepertinya Sira merasakannya di sekitar sini. Maaf, saya tidak bisa berbuat banyak dengan penghalang ini Tuan, kata Auka. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Tunggu saja, mungkin akan ada yang datang menyambut kita. Di wilayah Faras, sementara itu Faras dengan santainya tiduran di atas pohon. Matanya terbuka, lalu menghampiri Raja Abimanyu. Tuan, mereka sudah datang, kata Faras. Buka penghalangnya Faras. Baik, Kalian masuklah. ucap suara yang berdengung di telinga Tori. Kemudian penghalang bening itu terbuka dan mereka langsung masuk. Situasi langsung berubah. Tempat yang begitu indah dengan hamparan rumput yang subur dan menenangkan. Kalian akhirnya tiba, ucap Asura mendekati Sira. Hei Tori, Jahanam. Nak, syukurlah kau baik-baik saja. Bon dan Basabar menghampirinya. Bora tiba-tiba menyerang Bagi. Apa yang kau lakukan di sini Bagi? Bora, tenanglah. Kini dia bukanlah musuh. Cegah Jaka. Hei, kau tahu apa manusia? Balas Bora. Benar, kau tidak perlu khawatir Bora. Cucuku sepertinya telah mengendalikannya. Sahut Mbah Sabar. Tori kemudian menjelaskan semuanya, dan keraguan Bora dan lainnya akhirnya sirna. Kehadiran Tori cukup menambah kekuatan, namun mereka masih belum bisa muncul dari persembunyiannya. Tori juga mendapatkan informasi penting terkait terjadinya kerusuhan yang terjadi di alam gerbang neraka. Karena Tori juga telah mendapatkan segel gerbang neraka, dia juga harus terlibat di dalamnya. Masih tidak diketahui bagaimana menghilangkan segel tersebut. Raja Abimanyu dan Asura juga tidak tahu caranya. Mereka hanya bisa menutupinya sementara. Bisa gawat jika kami tidak bisa kembali lagi di dunia manusia. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghapus tanda ini? Tanya Tori. Sampai saat ini, kami tidak tahu bagaimana caranya untuk menghapus segel tersebut. Yang mulia Raja Abimanyu mengatakan, sudah sekian lama beliau mencari solusinya, tapi tidak sekalipun membuahkan hasil. Balas Nuk, juru bicara Abimanyu. Lalu, bagaimana segel ini bisa tercipta? Pasti ada suatu misteri dan sumbernya. Aku rasa juga begitu Tori. Tidak mungkin tanda itu ada tanpa adanya sumbernya. Mungkin saja pusat alam ini memiliki sesuatu rahasia. Ngomong-ngomong, di mana pusat dari alam ini? Sahut Bon. Asura dan Abimanyu saling pandang. Pertanyaan yang bagus manusia. Aku tidak menyangka akan secepat ini kalian menanyakan hal itu. Hehehe, aku memang pintar, kata Bon. Izinkan saya menjelaskan Tuan Asura. Katakan saja. Terima kasih Tuan Asura. Seperti yang sudah kalian ketahui, segel gerbang neraka
adalah bagian sebuah simbol bahwa kalian adalah penghuni gerbang neraka ini. Segel tersebut memang muncul tidak secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan oleh inti dari dunia ini. Kami menyebutnya sebagai jantung semesta. Karena inti dari dunia ini memiliki bentuk seperti jantung yang sangat besar. Ini berkaitan dengan leluhur iblis, sang agung, dajjal, atau sebutan lainnya. Kalian tentunya tahu tentang 3 benda keramat iblis: kitab kebangkitan iblis, mahkota iblis, dan tombak mata iblis. Ketiga benda keramat itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan kalian tentu mengerti bahwa kebangkitan iblis yang sebenarnya bukanlah di kota iblis Xinjiang maupun di Bermuda sekalipun. Bermuda memang tempat di mana tubuh sang agung itu berada. Tapi lengan sang agung dimiliki oleh Ratu Iblis yang bernama Tiren. Sedangkan kakinya dimiliki Kaisar Iblis Lautan KL. Dan banyak lagi pecahan jiwa dari sang agung. Dan ketahuilah, di gerbang neraka inilah jantung hati iblis sang agung itu berada. Jelas, Nuk? Tunggu dulu, itu berarti wilayah gerbang neraka ini adalah kekuasaan dari sang iblis agung. Basabar terkejut mendengarnya. Fakta tersebut hanya diketahui oleh para penguasa dan 1 orang pimpinan wilayah, yaitu Faras, karena Faras memiliki kemampuan melihat segalanya. Itu artinya tanda ini adalah segel yang dibuat oleh iblis agung. Dengan kata lain, kita semua yang ada di sini kecuali Bon adalah kaki tangan sang agung. Saat tiba waktunya sang agung bangkit, kita semuanya yang memiliki segel ini harus tunduk padanya, kata Tori. Ya, itu benar. Dan alasan lainnya kami berdua ditargetkan oleh para penguasa lainnya. Itu karena kami berusaha untuk menghancurkan jantung hati iblis ini. Setelah kembali dari Xinjiang, kami menyadari sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi apabila semua bagian tubuh sang agung bersatu. Sekembalinya kami dari Xinjiang, aku dan Abimanyu berencana untuk menghancurkan inti dari alam ini, yang mana itu adalah jantung hati iblis. Walaupun mungkin konsekuensinya alam ini akan mengalami keruntuhan, tentu saja hal itu tidak bisa diterima oleh para penguasa. Asura melanjutkan, Kini aku paham kenapa kami yang berada di Bermuda bisa tiba di sini. Dengan kata lain, gerbang neraka ini masih berhubungan dengan Bermuda, karena di sini adalah tempat di mana jantung hati iblis itu berada. aku juga sempat menduga hal itu juga, Tori. Kini, dugaanku menjadi semakin jelas. Setelah aku menjadi seorang master semesta, banyak informasi yang aku dapatkan. Aku rasa informasi ini sudah saatnya aku katakan. Sang Agung memiliki 3 benda keramat, yang mana dahulu sebelum manusia terlahir, peperangan antara iblis dan malaikat terjadi. Perang panjang yang memakan banyak korban. Namun pada akhirnya, pihak malaikat memenangkan peperangan tersebut. 3 benda keramat sang iblis disegel dan dibuang di berbagai tempat di alam semesta. Tubuh sang agung dipotong-potong menjadi 1000 bagian dan disebar ke segala penjuru semesta. Setelah beberapa juta tahun berlalu, potongan tubuh sang agung akhirnya menyatu sedikit demi sedikit. Fakta bahwa jantung hati iblis sekarang ada di sini, dan semua pendosa juga ada di sini. Mungkin ini adalah awal pergerakan sang agung untuk mengumpulkan sekutunya, papar Jaka. Aku malas untuk memikirkan hal itu. Tapi hal ini tidak bisa diabaikan. Kita harus menghancurkan jantung hati iblis itu, meskipun aku tidak yakin bisa melakukannya, sahut Tori. Kesampingkan untuk melakukan itu, nak. Yang paling utama adalah bagaimana melewati para penguasa lainnya. Jika saja kami bisa melakukannya, tentunya Yang Mulia Abimanyu dan juga Tuan Asura sudah melakukannya, balas Basabar. Ya sudah, tinggal binasakan saja salah satu jahanam itu saja dulu. Mungkin saja itu sulit, tapi ini kan langkah awalnya kan? Celetuk Bon. Ya, itu hanyalah rencana. Tapi kita masih kekurangan orang. Kami sedang berusaha mengumpulkan anggota kami yang tersebar. Berharap mereka masih bisa selamat, balas Nuk.
Jika begitu, kami juga ingin mencari rekan-rekan kami yang lainnya. Kami harus berkumpul lebih dulu. Untuk tindakan lainnya, kita diskusikan kembali apabila sudah siap, kata Jaka. Tentunya tidak semudah itu mengumpulkan yang lainnya yang saat ini tersebar di berbagai wilayah. Sekali lagi, ini ternyata berkaitan dengan iblis. Hal lebih buruk akan mereka hadapi jika mereka masih akan terus melangkah di jalan tersebut. Di suatu tempat yang berbeda, di mana Rio berada, dia bersama Krepa masih menelusuri wilayah yang mana tidak diketahui. Rio sudah menyebarkan prajurit maranya, tapi masih belum mendapatkan informasi tentang lokasi tersebut. Ah, sial. Lagi-lagi prajurit Mara menghilang. Ada apa, Rio? Bagaimana mungkin kau kehilangan mereka? Apakah ada petunjuk? Ini aneh, Krepa. Aku sama sekali tidak bisa merasakannya. Apakah mereka diserang? Atau apa yang membuat prajurit Mara itu menghilang? Aku tidak yakin, Krepa. Tapi sepertinya prajurit Mara telah diserang. Tapi aku tidak bisa memastikannya. Ada sesuatu pergerakan yang sangat cepat yang tidak bisa ditangkap oleh penglihatan Mara. Sepertinya kita berada di tempat yang misterius dan berbahaya. Apa yang akan kita lakukan, Rio? Kita lanjutkan perjalanan saja, Krepa. Entah di mana tujuan kita. Tempat ini sangat nyaman. Kita harus menemukan apa yang terjadi dengan prajurit Mara. Tapi hati-hati, Krepa. Rodit tetap berada di belakang dan jangan lengah. Siap, aku tahu kita berada di tempat yang berbahaya, tapi aku suka situasi yang menegangkan ini. Kecilkan suaramu itu, Rodit. Kau terlalu berisik. Jangan mengaturku, inilah aku. Fokus saja di depanmu, Asoka. Panggil aku Krepa. Itu sama saja. Mereka terus melangkah dengan hati-hati. Setelah beberapa kilometer mereka berjalan, mereka menemukan sebuah monumen yang aneh yang terbuat dari tumpukan batu hitam yang tertata rapi. Di atasnya ada sebuah patung seekor kelelawar dengan bentuk seperti manusia, namun memiliki wujud seperti kelelawar. Monumen yang aneh. Monumen apanya? Ini hanyalah tumpukan batu yang sederhana. Lihatlah monumen di Wentira, semuanya terbuat dari emas. Ini apa? Buruk sekali, sama sekali tidak memiliki seni dan nilai, sahut Rodit. Kau terlalu lama hidup mewah di Wentira, Rodit. Tidak semua monumen itu harus terbuat dari emas dan terlihat bernilai. Justru aneh jika tempat seperti ini ada bangunan dari emas, kata Rio. Bolehkah aku menghancurkannya? Benar-benar tidak enak dipandang. Biarkan saja, Rodit. Jangan berulah yang tidak perlu. Itu benar. Kembalilah ke dunia Mara jika kau tidak suka dengan situasi di sini. Tidak. Aku sudah cukup bosan di dunia Mara. Aku akan diam, oke? Mereka melewati monumen itu dan menemukan sebuah gua yang cukup besar. Mereka berdiri di mulut gua dan tidak melakukan pergerakan. Gua ini terlihat biasa saja, tapi aku merasakan cukup bahaya ada di dalam sana. Sepertinya kita menemukannya, Krepa. Aku rasa disinilah sumber di mana para prajurit Maraku menghilang. Aku bisa merasakan jejak para prajurit Mara. Apa kita akan memasukinya, Rio? Tentu saja, Krepa. Rodit, pimpin jalannya dan tetap hati-hati. Baiklah, ayo kita masuk. Untuk jaga-jaga, Rio sengaja menempatkan Rodit di depan. Setidaknya jika ada serangan dadakan, Rodit yang seorang prajurit Mara akan terkena duluan. Tidak jadi masalah akan hal itu. Rodit tidak bisa mati karena dia hanyalah prajurit Mara yang bisa dibangkitkan kapanpun. Setelah mereka memasuki gua, tidak ada hal apapun. Hanyalah gua pada umumnya dengan lorong yang cukup panjang dan berkelok-kelok.
Sampai mana kita akan memasukinya? Dari tadi kita terus berbelok-belok tanpa menemukan ujungnya. Sabarlah Krepa, kita tidak tahu ada apa di ujung gua ini. Hati-hatilah, ini cukup licin. Bagaimana jika kita tersesat, Rio? Gua ini sangat aneh, banyak sekali berbelok, dan satupun kita tidak menemukan sosok apapun. Tidak perlu khawatir, Krepa. Aku sudah meninggalkan jejak Mara di monumen sebelumnya. Kita bisa kembali kapan saja. Kau selalu bisa mengantisipasi segala kemungkinannya, Rio. Hei, kali ini ada 2 jalur. Jalan mana yang akan kita ambil? Tanya Rodit. Ambil kanan, Rodit. Baiklah. Sampai di ujung jalan, mereka menemukan sebuah monumen yang sama seperti yang ada di luar gua. Ini monumen yang sangat mirip seperti di luar. Kripa, ini bukanlah mirip, tapi ini adalah monumen yang sama. Rio menunjukkan ekspresi berbeda saat melihat monumen itu. Apa maksudmu, Rio? Ini adalah monumen yang sama, Krepa, di mana aku memberikan tanda Mara. Bagaimana itu mungkin? Di saat Rio dan Krepa terkejut dengan apa yang mereka lihat, tiba-tiba di belakang mereka muncul sosok misterius dengan pakaian seperti bangsawan, cukup rapi seperti pakaian pendeta, berwarna merah, dan sosok tersebut adalah manusia kekelawar putih. Apa yang kalian lihat ini bukanlah monumen. Itu adalah totem tak, simbol dari keluarga kami, tuan-tuan, ucap sosok misterius tersebut. Rodit refleks menyerang sosok tersebut. Hanya dengan satu jari, sosok itu menahan serangan Rodit. Sial, siapa kau? Tanya Rodit setelah mundur beberapa langkah. Rio dan Krepa juga langsung waspada. Hentikan makhluk besar. Kau bisa menghancurkan gua ini. Tidak perlu waspada, tuan-tuan. Aku tidak memiliki niatan buruk. Aku sudah menunggu kedatangan kalian, ucap sosok tersebut. Siapa kau ini? Tanya Rio. Perkenalkan, tuan-tuan. Namaku adalah Batak, pemimpin dari klan Tak. Kau tidak perlu heran pasukan Maramu lenyap. Itu terjadi karena prajurit Maramu itu datang ke tempat yang seharusnya tidak dia datangi. Tidak perlu waspada, tuan-tuan. Aku tahu kalian semuanya akan kemari. Bagaimana kau tahu tentang prajurit Mara? Siapa kau ini? Tolong, jangan begitu waspada, tuan. Percayalah, aku bukanlah musuh. Jika aku punya niatan buruk, kalian tidak mungkin bisa berada di sini. Aku adalah salah satu pimpinan wilayah yang melayani penguasa Miraj. Sepertinya kau memiliki suatu hubungan dengan Nyonya Miraj. Maka dari itu, aku tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada kalian. Mara adalah prajurit khusus yang dimiliki oleh Nyonya Miraj. Sepertinya kau ada kaitannya dengan beliau. Jadi, siapa itu Miraj? Jangan buat aku bingung. Prajurit Mara hanyalah aku yang memilikinya selain ayah angkatku, potong Rio. Penjelasannya akan sulit untuk meyakinkanmu. Ikutlah denganku. Akan aku bawa kalian menemui Nyonya Miraj. Kenapa kami harus mempercayaimu? Kau cukup mencurigakan. Oh, lalu bagaimana aku harus meyakinkan kalian? Sudahlah, Krepa. Meskipun aku sendiri meragukannya, tapi fakta dia bisa mengetahui prajurit Mara. Aku rasa dia mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, kami akan ikut bersamamu. Terima kasih, Tuan, telah membuatnya menjadi mudah. Mari silakan ikut aku. Mereka mengikuti Batak dari belakang dan tetap dalam kondisi waspada. Setelah beberapa saat kemudian, mereka keluar dari sisi gua. Mereka tiba di atas tebing yang tidak diketahui seberapa tingginya.
Di bawah tebing adalah jurang yang sangat dalam, tidak diketahui sedalam mana jurang itu. Hei, namamu Batak bukan? Katakan, sekarang kita ada di mana? Tanya Rio. Sebelum itu, bisakah sebutkan namamu Tuan? Aku Rio, dia Krepa dan Rodit. Baiklah Tuan Rio, ini adalah tebing keputusasaan, tebing paling tinggi di wilayah alam gerbang neraka. Apa? Gerbang neraka? Yang benar saja. Balas Rio kaget. Oh, aku kira Anda sudah tahu. Benar, di sini adalah gerbang neraka, tempat di mana para pendosa seperti kita ini berada. Tunggu. Tempat para pendosa? Apa kau mengenal Raja Abimanyu dan Kaisar Kegelapan Asura? Batak langsung memancarkan energi yang cukup kuat dan membuat Rio dan lainnya semakin waspada. Bagaimana kau mengetahui tentang Abimanyu dan Asura? Tanya Batak. Tentu saja aku tahu. Aku pernah bertemu saat di kota Iblis Xinjiang. Jadi, ini adalah gerbang neraka. Lalu, di mana mereka berada? Oh, apa hubunganmu dengan kedua penguasa itu? Tidak ada. Aku hanya tahu saja tentang mereka. Energi Batak perlahan mengendur dan sirna. Simpan pertanyaanmu itu Tuan. Kau bisa katakan sendiri nanti dengan penguasa Mirage. Ucap Batak kemudian melanjutkan jalannya. Rio dan lainnya tetap mengikutinya dengan waspada. Kemudian mereka tiba di sebuah kastil hitam dan megah. Pintu gerbang yang besar terlihat ada dua sosok penjaga yang sangat besar menjaganya, membawa dua buah tombak. Ada perlu apa kau kemari Batak? Ucap salah satu penjaga. Biarkan mereka masuk. Ucap sosok misterius yang tidak diketahui. Kedua penjaga itu langsung membuka gerbang dan persilahkan masuk. Rio dan lainnya terkesima saat melihat dua penjaga itu. Mereka berdua adalah prajurit Mara. Bagaimana mungkin? Selain guru dan dirimu, tidak ada orang lain yang memiliki energi Mara. Bagaimana mungkin ini, Rio? Jangan tanya aku, Krepa. Aku sama terkejutnya sepertimu. Kita lihat saja siapa Mirat ini. Di sepanjang jalan dari pintu gerbang menuju istana hitam itu, banyak sekali prajurit Mara di sekitarnya. Rio yang awalnya takut dan hati-hati, dia menjadi cukup senang dengan apa yang dia lihat. Salam Nyonya Mirage. Bangunlah Batak. Seperti yang sudah kau sampaikan, dia memanglah orangnya. Balas Mirage. Siapakah Anda ini? Bagaimana Anda bisa memiliki prajurit Mara? Seharusnya aku yang menanyakan hal itu. Aku adalah Mirage, pemilik dunia Mara. Perlu kau tahu, dunia Mara ada beberapa tempat, dan aku mengenali energi Maramu itu. Apa hubunganmu dengan Maras? Tanya Mirage. Anda tahu tentang Panglima Maras? Aku adalah anak angkatnya dan dia adalah muridnya. Ternyata begitu. Kalian tidak perlu waspada padaku. Maras adalah suamiku. Apa? Rio dan Krepa terkejut. Tidak perlu terkejut. Banyak hal yang tidak kalian ketahui. Karena kalian memiliki hubungan dengan Maras, itu berarti kalian juga memiliki hubungan denganku. Di sini, kalian secara pribadi aku sambut. Selamat datang. Salam Nyonya Guru. Aku adalah Krepa. Baiklah, kau boleh memanggilku Nyonya Guru. Dan kau, karena kau adalah anak angkat Maras, kau juga sama saja dengan anakku. Terima kasih, namaku Rio. Batak. Siap Nyonya. Panggil semua pimpinan wilayah kemari. Kita akan buat penyambutan anggota baru kita. Laksanakan Nyonya Mirage. Rio, Krepa, kalian berdua ikutlah denganku.
Akan aku tunjukkan sesuatu yang menarik. Kau pergilah keluar. Mirat menyuruh Rodit untuk keluar, dan sekalipun Rodit tidak membantah. Ingin dibawa kemana Rio dan Krepa? Benarkah Mirat adalah istri Maras? Mirat, salah satu penguasa di gerbang neraka, mengaku sebagai istri Maras. Sepertinya banyak misteri tersembunyi tentang Mirat ini. Bagaimana bisa dia berada di gerbang neraka? Lalu, ada di pihak mana Mirat ini? Jika dia juga memusuhi Abimanyu dan juga Asura, sepertinya hal ini akan menjadi sulit bagi Rio. Atau justru Rio juga akan mendukung Mirat. Suasana di sekeliling sunyi. Sesekali tempat itu berguncang pelan karena aktivitas pergerakan tanah yang bergeser. Aroma busuk pekat sudah menjadi hal lumrah di kebanyakan tempat di alam gerbang neraka. Awan tebal menutupi langit yang memerah. Sesekali cahaya petir merah menampakkan dirinya menjalar di langit seperti urat-urat yang berdenyut. Di tempat tersebut nampak beberapa makhluk sedang mencari sesuatu. Apa kau yakin ada di sekitar sini, Soma? Aku tidak mungkin salah. Aku yakin ada di tempat ini. Jangan bercanda, Soma. Tidak ada apa-apa di sini. Jangan main-main dengan kami. Aku tidak akan berani menipu penguasa Jiraun. Jangan mendesakku, Kuro. Lalu, di mana tempat yang kau maksud itu? Lihatlah, hanya ada tempat tandu seperti ini. Diamlah kalian. Soma tidaklah berbohong. Mereka memang ada di sini. Aku masih bisa merasakan sedikit kehadiran mereka, sahut Jiraun. Tuan On, maafkan kami karena rendahnya kemampuan kami. Kami tidak bisa mendeteksinya dengan benar. Jika Anda merasakan kehadiran mereka, itu berarti Soma tidaklah berbohong, kata Bimaki. Tentu saja kalian tidak akan menyadarinya. Pemilik wilayah ini adalah salah satu yang terhebat yang mampu menyaingi kemampuan para penguasa. Tempat ini adalah wilayah Faras, bawahan Abimanyu, terang Jiraun. Mereka ini adalah para penjelajah dan juga salah satu penguasa yang mencari keberadaan Abimanyu dan Asura. Salah satu penguasa Jiraun. Lalu bawahannya Kuro, Bimaki, Anobi, dan satu orang lagi yang baru bergabung, yaitu Soma. Faras menyadari bahwa tempatnya telah diketahui. Tentunya sebelum itu Abimanyu dan Asura sudah merasakannya. Saat ini Abimanyu dan Asura sedang dalam kondisi yang terluka. Mereka berdua sekalipun tidak akan bisa mengalahkan Jiraun dengan kondisi mereka saat itu. Tuan, sepertinya lokasi kita telah diketahui. Menunggu perintah Anda yang mulia, ucap Faras. Sudah tiba waktunya bagi kita bersembunyi. Ayo kita temui mereka, ucap Nuk mewakili Abimanyu bicara. Bagaimana kondisimu saat ini, Abimanyu? Tanya Asura. Setidaknya 60% kondisi yang mulia sudah pulih. Bagaimana dengan Anda? Jauh lebih baik darimu, Abimanyu. Abimanyu, Asura, keluarlah kalian. Terdengar suara yang keras hingga wilayah Faras berguncang. Oh, ada apa ini? Sepertinya musuh telah menemukan kita, Pak Gun. Ini gawat. Yang mulia Abimanyu dan Tuan Asura masih belum pulih. Bagaimana ini, Pak Sabar? Memangnya siapa suara tadi itu, Mbah Gun? Tanya Jaka. Aku tidak yakin, Nak. Tapi yang jelas itu adalah salah satu penguasa. Jaka, jika situasinya tidak terkendali, kalian harus pergi. Mbah Gun, hal itu jelas tidak akan kami lakukan. Kami bukan lagi bocah seperti dulu. Lagi pula, kemanapun kita akan pergi, kami sudah memiliki segel gerbang neraka. Mau sekarang atau nanti, kami juga pasti akan mendapatkan masalah, sahut Tori. Percayalah pada cucumu itu, Guntur Geni. Mereka bahkan bisa bertahan dari serangan Bardira saat marah. Sekalipun itu Caraka, dia tidak akan bisa bertahan, kata Ekna. Jangan bercanda, Ekna.
Jangankan menerima serangan Bardira yang sedang marah, serangan biasa saja, aku tidak yakin bisa bertahan. Balas Caraka. Abimanyu dan Asura melirik ke arah Jaka dan Bon. Bahkan mereka sekalipun akan kesulitan menahan serangan Bardira. Tentu saja hal ini menjadi informasi yang cukup menarik. Faras, buka penghalangnya, kita sambut mereka. Baik Tuan Abimanyu. Penghalang terbuka sehingga rombongan Jiraun bisa melihat dengan jelas wilayah Faras tersebut. Wah, tidak aku sangka masih ada wilayah yang begitu bagus di alam ini. Soma, kau benar-benar tidak berbohong. Ucap Anobi. Oh, Abimanyu, Asura, kalian sudah tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi lagi. Oh, dan satu lagi, kalian sudah tidak memiliki wilayah di alam gerbang neraka ini. Menyerahlah, dan kami putuskan untuk mengadili kalian, atau kalian akan mati di sini, ancam Jiraun. Sombong sekali nada bicaramu itu, Jira. Kau pikir kau bisa menghadapi kami berdua? Kau sungguh konyol, Jira. Balas Asura. Aku memang bukan tandingan kalian berdua jika kalian dalam kondisi prima. Tapi, aku yakin kalian masih terluka cukup serius. Bahkan aku yakin bisa membunuh salah satu dari kalian hanya dengan satu tangan. Jiraun menebak, dan itu memang benar. Beraninya kau mengkhianati Tuan Asura, Soma. Muncul sosok manusia harimau, Ligor. Orang bijak akan tunduk pada keadaan, tidak perlu mencela yang tidak perlu, Ligor. Balas Soma. Tuan Asura sangat mempercayaimu, Soma. Beraninya kau. Hentikan, Ligor. Itu pilihannya. Cegah Asura. Tidak perlu bersedih, Soma. Kau sudah terbukti berguna. Aku menghargai hal itu. Terima kasih, Tuan Penguasa. Tapi seharusnya kau tidak mengkhianati Asura. Hal ini sudah menunjukkan bahwa kau adalah makhluk yang tidak bisa dipercaya. Tuan Jira. Kuro, Bimaki, dan Anobi tiba-tiba serentak menyerang Soma. Seketika, Soma langsung terbunuh. Kini, persembunyian Abimanyu dan Asura telah diketahui. Tidak ada tempat lagi bagi mereka untuk kabur. Lalu, apa yang akan terjadi dengan mereka? Jiraun cukup hati-hati sebelum terjadi hal yang dia khawatirkan. Dia sudah merencanakan untuk membunuh Soma, sosok yang dulunya sangat dipercaya oleh Asura. Mampukah mereka lolos dari situasi saat ini? Selesai. Wah, akhirnya persembunyian Abimanyu dan Asura ketahuan juga ya. Cerita berikutnya pasti akan semakin menarik nih. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang sehat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.